Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi. Supaya apa? Ketika saya melakukan live stream atau saya mengupload video, Bapak Ibu teman-teman semuanya dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Bisa juga memfollow Instagram saya di Buyung Kosa Putra, supaya ketika saya men-share informasi-informasi, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Kita pagi ini berjumpa di koordinat 280124, di mana kita terus semakin naik, semakin melihat betapa susahnya perjalanan gunung 2024. Untuk sampai ke tempat ini pun saya harus melalui jalan yang begitu terjal, jalan yang sulit, jalan yang sempit. Tetapi satu hal yang membuat kita bisa sampai ke tempat ini tempat yang cukup di ketinggian. Dan sampai di sini memang harus membutuhkan kesabaran, harus membutuhkan konsentrasi penuh agar kita tidak sampai terjadi celaka. Karena di jalan yang sempit itu sungguh betapa sangat membuat hati kita berdebar-debar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi satu hal, kalau kita konsentrasi, maka kita pasti bisa melewati semuanya dengan baik. Maka kita harus sadar terus, jangan sampai kita kehilangan arah. Ingat, jangan sampai kita kehilangan arah. Kemana arah kita ketika menghadapi kesulitan? Kemana kita harus fokuskan pandangan kita? Jelas, karena dari awal sejak kita memasuki pendakian gunung 2024, kita sudah mengambil komitmen, biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Dan kita tahu masalah begitu banyak, problem pasti ada, ya, penderitaan, rasa kesal, sakit hati, kecewa pasti ada. Tetapi apakah kita bisa melewatinya dengan baik? Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami hal-hal seperti ini? Mungkin juga banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami yang membuat hati kita terluka, membuat kita rasanya kesel sekali untuk hal-hal seperti ini. Justru di koordinat 280124 ini kita harus bisa mengkontemplasikan kira-kira apa yang membuat kita semakin berat, apa yang membuat kita semakin takut, apa yang mencemaskan kita di dalam pendakian gunung 2024. Di pagi ini justru kita harus bisa, yuk, di koordinat saat ini, di koordinat yang baru kita gapai, kita harus bisa memastikan bahwa perjalanan kita untuk menuju ke koordinat berikutnya jangan sampai ada cacat celah. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita melukai hati Tuhan, apalagi sampai menikam Tuhan dari belakang. Seperti pada saat kemarin saya menyampaikan mengenai menikam Tuhan. Karena dari setiap peristiwa, setiap kejadian, begitu besar probabilitas buat kita melukai hati dan perasaan Tuhan. Maka di titik koordinat yang sudah mulai menuju kepada puncak, yang sudah mulai kita menaik sampai ke pertengahan nanti, kita harus bisa terus fokus. Kita harus bisa terus mengarahkan arah pandang kita. Jangan sampai pandangan kita kabur. Ketika saya naik ke tempat ini, luar biasa. Perjalanan begitu terjal pendakiannya, dan harus berhenti di tengah jalan karena begitu banyak rintangan, apalagi ditambah dengan hujan, ditambah dengan masalah, membuat terkadang kita ketar-ketir. Pada saat saya mengendarai kendaraan ke tempat ini, beberapa teman yang ada di dalam mobil saya pun mereka ketar-ketir, mereka khawatir, mereka cemas karena jalannya harus menanjak. Dan menanjaknya itu bukannya 15 derajat, 20 derajat, tapi sangat terjal. Di sini di tempat yang begitu indah, begitu sejuk,
begitu nyaman. Untuk sampai ke tempat ini butuh perjuangan, butuh konsentrasi, butuh kita terus mengarahkan pandangan kita. Jangan sampai kita keluar dari jalur pendakian. Begitu pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah di dalam perjalanan dari koordinat ke koordinat berikutnya kita sudah menyimpang dari koordinat yang ada? Atau justru kita masih tetap on track di dalam pendakian kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang tahu, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mulai menyimpang atau belum? Apakah sudah tetap ada di track yang benar? Kalau sampai ada penyimpangan, menyingkir, ayolah kita segera kembali ke track koordinat yang benar. Jangan sampai kita menyimpang. Karena ketika kita menyimpang, kita menjauh dari Tuhan. Dan pada saat kita menjauh dari Tuhan, celaka, mara bahaya pasti ada menanti kita. Dan kemungkinan besar sulit untuk kita melewati setiap rintangan-rintangan yang ada. Kenapa sulit? Karena kita merasakan berat. Karena yang kita jalani semua sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Makanya kita perlu setiap hari, setiap saat merenungkan, mengkontemplasikan apakah kita keluar jauh dari track yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali ke track yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menyimpang. Terkadang kalau kita tidak mengkontemplasikan, tidak merenungkan, kita nggak sadar loh kalau kita menyimpang sedikit. Bayangkan kalau kita naik pesawat terbang, itu kan naik pesawat terbang itu ada titik koordinatnya yang harus dilalui. Dari tempat ke tempat ada koordinatnya. Sang pilot pasti tahu karena dia pasti akan setting dan perjalanan pesawat harus sesuai dengan koordinat-koordinat yang ada. Ketika menyimpang begitu saat dia take off, dia menyimpang sedikit saja sekian senti dari koordinat yang ada. Contohnya, perjalanan naik pesawat terbang dari Jakarta ke Surabaya. Ketika di Jakarta mau take off, menyimpang 1 senti saja dari titik koordinat, maka bisa dipastikan dia tidak akan pernah sampai di Bandara Juanda yang ada di Surabaya. Karena dia pasti akan menyimpang. Semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Begitu pula dalam pendakian Gunung 2024. Banyak masalah, begitu berat yang harus dihadapin. Tetapi satu hal, kalau kita bisa konsentrasi terus, fokuskan pandangan kita hanya kepada Sang Pemimpin. Siapa? Pemimpin kita jelas hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita mengikuti Sang Pemimpin, kemana arahnya dia berjalan, kita ikuti. Ketika dia ada di koordinat yang benar, maka kita pun pasti bisa sampai di koordinat yang benar. Mari kita perlu untuk merenungkan, jangan sampai justru kita jauh menyimpang. Ketika kita jauh menyimpang, kita tidak pernah sampai di tujuan yang benar. Di mana tujuan kita yang benar? Tujuan kita hanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya kita perlu untuk menjaga di dalam perjalanan ini. Jangan sampai kita tergoda, terpikat dengan pandangan-pandangan yang ada. Begitu pula ketika saya sampai di tempat ini. Banyak pemandangan yang indah, banyak pemandangan yang luar biasa, dan itu menggoda sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan Gunung 2024, begitu banyak pandangan-pandangan, pemandangan-pemandangan yang menggoda kita, yang menggiurkan kita, yang membuat kita akhirnya lambat untuk mendaki. Ketika kita menyimpang, dapat dipastikan Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa menjadi sama seperti pemimpin di dalam perjalanan pendakian kita. Perjalanan pendakian kita hendaknya bukan perjalanan yang biasa-biasa, karena pendakian kita seharusnya membawa hidup kita berubah menjadi seperti Sang Pemimpin, di mana pemimpin kita mau kita merubah hati kita, merubah cara hidup kita, merubah cara berpikir kita, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan Dia izinkan ada masalah seperti saya ketika naik di dalam perjalanan ke tempat ini. Diizinkan ketemu masalah dengan traffic yang perjalanan yang begitu padat, begitu sulit,
begitu sukar. Tetapi apa yang membahagiakan? Bisa sampai di tempat ini. Ketika kita sudah sampai di tempat ini, baru kita sadar, ternyata kita bisa loh melewati semua itu. Mari, di dalam perjalanan pendakian Gunung 2024, banyak masalah. Kalau kita memikirkan masalah-masalah tersebut, sulit buat kita rasanya untuk menghadapinya. Ketika kita memikirkan, sulit rasanya untuk kita bisa melewatinya dengan baik, dengan benar. Kuncinya apa? Kuncinya tetap kita harus fokus pandangan kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita fokus pandangan kita kepada Tuhan, maka kita jauh dari terjebak dengan semua pemandangan yang ada di sekitar kita. Kita jauh terjebak dari jebakan-jebakan yang dipasang oleh Lucifer, setan, iblis, dan para pengikutnya. Lucifer, setan, iblis, dan para pengikutnya memang banyak menaruh jebakan-jebakan di dalam setiap perjalanan kita. Kalau kita tidak fokus memandang kepada pemimpin kita, kita pasti terjebak. Kita pasti akan tersesat. Kita pasti akan meleset dari track atau koordinat yang sesungguhnya. Koordinat yang sesungguhnya ini bisa saja membuat kita tidak sampai di langit yang baru dan bumi yang baru. Track yang sesungguhnya pasti membawa kita ke sana. Tetapi ketika kita menyimpang, bahaya. Hati-hati. Saat kita menyimpang dari koordinat yang sesungguhnya, maka sesungguhnya kita sudah berkhianat dari Tuhan. Ketika kita mengikuti track yang salah, koordinat yang salah, kita mengikuti Lucifer, setan, iblis, dan kerajaan kegelapan. Mengerikan bukan? Mari kita mengkoordinasikan, mari kita merenungkan, mari kita memperhitungkan apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita buat. Benarkah kita sudah bertahan di koordinat yang benar? Ingat, berubah 1 senti saja dari koordinat yang sesungguhnya, kita dapat dipastikan tidak akan sampai di tempat yang Tuhan janjikan. Justru pertahankan, berjuang dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, kita selalu berada di koordinat yang benar. Inilah yang membuat kita selamat sampai di tujuan, tiba di tujuan. Ya, setan iblis pasti tidak suka Bapak Ibu Saudara dan saya berjalan di koordinat yang benar. Itu udah pasti. Pasti akan ada saja masalah-masalah yang ada. Nah, kita tidak tahu apakah di koordinat saat ini, di koordinat 280124, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bisa melaluinya dengan baik? Semua tergantung keputusan kita. Kalau kita fokus hanya kepada Tuhan, maka tidak akan ada di antara kita yang terjebak, terseret terhadap semua tipuan-tipuan yang ada. Kalau kita fokus memandang Tuhan saja dalam kehidupan kita, maka kita bisa terhindar dari semua jebakan-jebakan iblis, jebakan-jebakan setan. Lihat, ketika mendaki Gunung 2024, kita harus keluar masuk hutan, kita harus melihat bagaimana kegelapan yang begitu pekat di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus bisa berjuang. Kita harus bisa mengarahkan hidup kita dengan benar, supaya perjalanan kita semakin berhasil, perjalanan kita semakin baik. Dan yang pasti, Tuhan membawa kita di dalam perjalanan itu untuk mengubah manusia batiniah kita. Ya, kita harus jujur, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak rasa sakit hati di dalam jiwa kita, begitu banyak goresan-goresan yang melukai hati kita, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita akhirnya bisa sampai ke titik kepahitan. Justru pagi ini saya mengajak, mari kita bersihkan hati kita, minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan sucikan kembali hidup kita, dan kita kembali kepada tracknya yang benar. Jangan terjebak dengan semua apa yang kita lihat di dalam pendakian Gunung 2024. Supaya kita bisa sampai dengan baik, maka tunduklah kepada pimpinan. Kita harus taat terhadap suaranya, perintahnya, dan kita harus bisa melakukan apa yang menyenangkan hati sang pemimpin, supaya perjalanan kita tidak tergoda dengan semua yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita mendaki,
kita terjebak dengan semua yang kita lihat, kita tidak fokus sama Tuhan. Ketika kita tidak fokus sama Tuhan, kita menyimpang, kita ikutin penyimpangan itu, kita akan ketemu masalah. Ketika kita ketemu masalah, kita minta Tuhan pasti untuk segera selesaikan, untuk membantu kita. Nah, kita belajar, jangan jalan sesuai dengan kehendak sendiri, tapi kita berjalan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dialah pemimpin kita. Saya tetap mengingatkan, Tuhanlah pemimpin di dalam pendakian gunung 2024. Bahaya menanti ketika kita menyimpang. Kelihatannya baik-baik saja. Kelihatannya asik-asik saja. Tetapi setan iblis menjebak kita dalam hal ini. Setan iblis menyeret kita tanpa kita sadari. Kita dibawa keluar. Kita ditarik keluar. Mari Bapak Ibu Saudara, apakah kita tidak pernah mengalami seperti ini? Saya pun pernah. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya pun pernah. Saya bisa sampai di tempat ini, saya pun melewati pemandangan-pemandangan yang baik. Ketika saya mengendarai mobil, kalau saya ada pemandangan-pemandangan yang baik dan saya sambil berjalan, saya sambil melihat apa yang terjadi. Pasti celaka. Ketika kita mengendarai kendaraan, saya mengendarai mobil sampai di tempat ini, melihat pemandangan yang begitu indah, kita nengok kiri, nengok kanan, tidak fokus ke depan. Maka celaka pasti menanti. Di dalam pendakian gunung 2024, banyak pemandangan. Ketika kita tergiur, melihat kiri dan kanan, maka kita pasti akan celaka. Supaya tidak celaka bagaimana? Supaya tidak celaka, tetap fokus, konsisten, arahkan arah pandang kita hanya kepada Tuhan. Dengan begitu, kita tidak terjebak dengan pemandangan yang ada. Karena kita mau melihat pemandangan yang luar biasa, suasana yang luar biasa, nanti bersama dengan Tuhan, di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Maukah Bapak Ibu Saudara seperti itu? Apakah tidak kepingin? Karena pilihan ada di tangan kita. Ada dua pilihan. Kita mau ke langit baru dan bumi yang baru di surga yang kekal, atau kita mau ke tempat di mana hanya ada kegelapan, ratap dan kertak gigi yang ada. Pilihan di tangan kita. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus memilih. Pilihannya bukan nanti ketika kita ada di ruang ICU. Pilihannya bukan nanti ketika kita mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bukan pada saat ada masalah. Justru saat ini. Ketika kita tidak ada masalah, ketika kita mungkin sedang fine-fine saja, sedang happy-happy saja, justru kita harus bisa menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Hidup ini ada pilihan. Hidup ini harus kita jalani dan kita yang menentukan. Dan kita ingat, kalau kita menaruh di dalam pikiran kita, memastikan di dalam hidup kita bahwa Tuhanlah yang memimpin kita, maka perjalanan kita pasti berhasil. Kita pasti akan sampai di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, banyak teman-teman kita yang mungkin bingung saat ini, ada masalah, sedang gelisah, rasanya kok nggak pernah bisa keluar dari masalah yang ada. Mari kita ingatkan mereka, kita berkati mereka dengan cara apa? Share video ini kepada mereka. Bisa melalui story WA, bisa melalui story FB, bisa share juga mungkin di Instagram, atau di tweet, bahkan mungkin di status-status WhatsApp kita, atau di tweet kita, supaya mereka diberkati. Ambil yuk bagian bagaimana memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, di mana di sesi CPS Contemplation yang selalu tayang jam 6.30 secara live, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Dari mana taunya? Yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, sehingga ketika live atau ketika mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Follow juga Instagram saya di Buyung Kosaputra, dan ada satu channel lagi, channel yang memberikan edukasi, tutorial, daily vlog, bahkan perkuliahan yang akan saya ajarkan kepada setiap mahasiswa-mahasiswi mengenai teknologi dan apapun hal itu yang bisa membawa dampak bagi banyak orang. Bisa Bapak Ibu Saudara ikuti tanpa harus membayar, karena saya memberikannya melalui channel YouTube ini. Apa nama channelnya? Nama channelnya adalah Buyung Kosaputra. Dukung, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Mari Bapak Ibu Saudara, di koordinat saat ini 280124, tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal, tetap kita harus jangan keluar dari koordinat yang ada. Tuhan memberkati. Salam transformasi.